Ya, halo semua, ketemu lagi bersama saya Mizuki di channel Mizuki First. Di kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Doctor Strange yang rilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Scott Derrickson dan dibintangi oleh Benedict Cumberbatch sebagai Stephen Strange. Dan film ini bercerita tentang seorang dokter ahli bedah syaraf bernama Stephen Strange yang berusaha menyembuhkan kedua tangannya setelah mengalami kecelakaan. So, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai ke videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang penyihir bernama Caecilius. Dia dan pengikutnya kemudian mencuri halaman dari sebuah kitab bernama Cagliostro. Sebuah halaman yang berisi pengetahuan tentang cara memanggil Dormammu, sang penguasa dimensi kegelapan. Namun ketika ingin pergi, Caecilius dihadang oleh Sorcerer Supreme yang bernama The Ancient One. Akhirnya Caecilius dan bawahannya bertarung melawan The Ancient One. Namun Caecilius dan sebagian bawahannya berhasil kabur dan melarikan diri. Scene kemudian berpindah ke seorang ahli bedah syaraf yang sangat berbakat bernama Stephen Strange. Dia dikenal karena kemampuannya yang sangat luar biasa. Namun karena kemampuannya tersebut membuat Stephen menjadi orang yang sangat arogan dan juga egois. Ketika sedang berkendara di malam hari, Stephen mengalami kecelakaan yang membuatnya sangat terluka parah. Akibat hal itu, tangannya mengalami kerusakan saraf dan membuat Stephen harus dipasang baja anti karat pada kedua tangannya. Kemudian Stephen menghabiskan seluruh uangnya untuk mencari cara agar kedua tangannya bisa sembuh kembali. Dia pun mencoba berbagai perawatan medis, namun semua itu tidak membuahkan hasil. Dia pun dikeluarkan dari pekerjaannya dan membuat Christine pergi meninggalkan Stephen akibat sifat arogan yang dimilikinya. Stephen kemudian diberitahu bahwa ada seorang pria yang bisa sembuh dari kelumpuhan parsial di kedua tangannya, dan pria itu bernama Jonathan Pangborn. Keesokan harinya, Stephen pun menemui Jonathan Pangborn. Dia meminta kepada Pangborn untuk memberitahu rahasia di balik kesembuhan tangannya tersebut. Pangborn akhirnya memberitahu Stephen sebuah tempat pelatihan yang terletak di Kathmandu, Nepal. Sebuah tempat yang bernama Kamartaj, tempat di mana Pangborn menyembuhkan semua kondisi tubuhnya. Stephen pun pergi ke Nepal untuk mencari Kamartaj seperti yang diberitahukan oleh Pangborn. Namun ketika Stephen bertanya kepada warga lokal di mana letak Kamartaj, justru para warga tersebut tidak mengetahuinya. Dan ketika Stephen ingin dirampok oleh para preman, dirinya kemudian dihampiri oleh seorang pria aneh yang justru menyelamatkannya. Pria itu bernama Mordo, dan setelah itu dia membawa Stephen menuju Kamartaj. Di sana Stephen bertemu dengan seseorang yang pernah menyembuhkan Pangborn bernama The Ancient One. Kemudian Ancient One menjelaskan bahwa pengobatan yang dicari Stephen bukanlah berasal dari dunia medis, melainkan dari dunia mistik. Dan dia juga mengungkapkan bahwa terdapat dimensi lain yang hanya dapat diakses melalui pelatihan dan kekuatan pikiran. Namun Stephen tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh The Ancient One dan membuatnya melakukan sesuatu hal yang tidak diketahui Stephen. Dan Ancient One kemudian menjelaskan multiverse kepada Stephen. Setelah kejadian itu, Stephen meminta The Ancient One untuk mengajarinya. Namun The Ancient One menolak dan kemudian mengusir Stephen. Alasan The Ancient One mengusir Stephen adalah karena dia tidak berkeinginan kembali untuk mengajarkan seseorang yang berbakat seperti Stephen. Karena dia pernah mengajari seseorang yang mirip dengan Stephen yang sekarang sudah beralih pada kegelapan. Orang itu adalah Caecilius, seorang penyihir yang mencuri lembaran kitab Cagliostro di awal film. Namun atas keyakinan yang diberikan oleh Mordo, The Ancient One akhirnya mempersilahkan Stephen untuk masuk kembali. Keesokan harinya, Stephen mulai mendapatkan pelatihan dari The Ancient One. Selain itu dia bertemu dengan penjaga perpustakaan bernama Wong. Wong mengungkapkan bahwa dirinya adalah penjaga baru setelah penjaga sebelumnya dibunuh oleh Caecilius. Ketika Stephen memegang sebuah kitab yang dirantai, Wong kemudian menjelaskan bahwa kitab tersebut bernama Cagliostro, sebuah kitab yang berisi tentang pelajaran waktu. Scene kemudian berpindah ke Caecilius dan pengikutnya yang sedang menjalankan sebuah ritual dari lembaran kitab Cagliostro. Kembali ke Kamartaj, Stephen mendapatkan banyak pelajaran cara menggunakan sihir dari Mordo. Namun Stephen belum mampu menguasainya yang membuat The Ancient One membawa Stephen ke puncak Everest dan meninggalkannya. Tak lama kemudian, akhirnya Stephen berhasil kembali dengan membuka sebuah portal. Seiring berjalan waktu, akhirnya Stephen menjadi semakin mahir dalam menggunakan sihir. Bahkan dia berlatih dengan salah satu artefak yang bernama The Eye of Agamotto.
salah satu artefak yang berisi Time Stone dan merupakan salah satu dari keenam Infinity Stones. Kemudian Stephen memulihkan lembaran kitab Cagliostro yang hilang dan menemukan informasi tentang Dormammu sang penguasa dimensi kegelapan. Dan ketika Stephen melakukan sebuah ritual, tiba-tiba Wong dan Mordo datang menyuruh Stephen untuk menghentikan ritual tersebut. Setelah itu Wong menjelaskan bahwa lembaran yang dicuri oleh Caecilius terdapat sebuah ritual untuk membangkit Dormammu dan mendapatkan kekuatan dari dimensi kegelapan. Dan dia melanjutkan bahwa The Mighty Agamotto membangun 3 sanctum yang berfungsi melindungi dunia dari ancaman seperti Dormammu. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Caecilius melakukan pemberontakan yang memisahkan Stephen dengan Mordo dan juga Wong. Stephen yang terpental kemudian memasuki sanctum yang berlokasi di kota New York. Dia pun kemudian berkeliling untuk mencari seseorang yang berada di sana. Namun Caecilius dan pengikutnya tiba-tiba datang yang membuat pertarungan tidak bisa dihentikan. Singkat cerita, akhirnya Stephen dapat mengalahkan Caecilius dengan menyegelnya di sebuah alat. Namun kemudian Caecilius berkata omong kosong bahwa dia hanya ingin menyelamatkan dunia dengan memberikannya kepada Dormammu. Dan dia juga mengatakan kepada Stephen bahwa The Ancient One menggunakan kekuatan dari dimensi kegelapan agar hidupnya bisa abadi. Namun tiba-tiba Stephen terserang dari belakang yang membuatnya terluka sangat parah. Dia pun kemudian membuka portal ke rumah sakit untuk menemui Christine. Sesampainya di sana, Stephen meminta bantuan Christine untuk mengoperasi luka tusuknya. Ketika sedang proses operasi, Stephen menggunakan wujud astralnya untuk membantu Christine. Namun pengikut Caecilius mengikuti Stephen melalui tubuh astralnya. Stephen yang melihat itu mencoba menghentikannya dan pertarungan pun terjadi. Di saat Stephen sedang sekarat, Christine memberikan kejutan listrik yang membuat Stephen dapat mengeluarkan sebuah ledakan di tubuh astralnya. Lalu Stephen meminta Christine untuk melakukan hal itu lagi, dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan pengikut Caecilius, akhirnya Stephen terbangun kembali dan melanjutkan operasi. Dan setelah operasi selesai, Stephen pun kembali ke Sanctum dan menemukan pengikut Caecilius yang sudah meninggal sekaligus Caecilius yang sudah melarikan diri. Di sana Stephen pun bertemu dengan Mordo yang kemudian disusul dengan munculnya The Ancient One. Ancient One berkata bahwa Sanctum yang berada di London telah runtuh dan hanya tersisa 2 Sanctum saja. Dia melanjutkan bahwa penjaga Sanctum di kota New York telah dikalahkan dan kemudian mengangkat Stephen menjadi penjaga yang baru. Namun Stephen yang baru saja membunuh pengikut Caecilius terlihat sangat kesal kepada The Ancient One karena dia tidak pernah memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Puncaknya ketika Stephen mengungkapkan rahasia dari The Ancient One. Dia mengatakan bahwa The Ancient One menyerap kekuatan dari dimensi kegelapan untuk membuat hidupnya abadi seperti yang dikatakan oleh Caecilius. Mendengar hal itu, The Ancient One pun kemudian pergi meninggalkan Stephen dan Mordo. Mordo yang merasa tidak percaya mendengar perkataan Stephen, kemudian memunculkan sebuah perdebatan di antara mereka berdua. Di tengah perdebatan mereka, Caecilius hampir selesai dengan ritualnya yang membuat Mordo dan Stephen harus segera menghentikan Caecilius. Kemudian Stephen menciptakan dimensi cermin yang membuat ritual Caecilius tidak berdampak apa-apa. Setelah itu dia dan Mordo segera melarikan diri, namun Caecilius dan pengikutnya mengejar mereka. Singkat cerita, Stephen pun tertangkap oleh Caecilius. Dan ketika dia ingin menusuk Stephen, The Ancient One pun datang dan menyelamatkan nyawanya. Kemudian Mordo pun terkejut ketika dia melihat sebuah tanda di dahi Ancient One. Yang berarti The Ancient One memang menyerap kekuatan dari dimensi kegelapan agar hidupnya bisa abadi. Caecilius dan pengikutnya kemudian bertarung melawan The Ancient One. Di tengah pertarungan, Caecilius menusuk Ancient One dan mendorongnya hingga terjatuh dari ketinggian. Setelah itu Stephen segera menolong Ancient One dengan membawanya ke rumah sakit untuk dioperasi. Dan saat proses operasi, The Ancient One mengeluarkan wujud astral dari tubuhnya. Mengetahui hal itu, Stephen pun melakukan hal yang sama dan mengikuti kemana dia pergi. Setelah itu Ancient One pun curhat kepada Stephen bahwa dia sangat menyesal karena telah menyerap kekuatan dari dimensi kegelapan. Dia melakukan hal itu karena alasan untuk menjaga keseimbangan dunia meskipun ada pengorbanan yang harus dilakukan. Dan setelah itu wujud asal Ancient One pun menghilang dan Ancient One pun akhirnya meninggal. Setelah kematian Ancient One, Stephen kemudian menemui Mordo untuk meminta pertolongannya. Namun Mordo merasa kecewa karena dia telah dibohongi oleh Ancient One selama ini. Namun Stephen berkata kepada Mordo bahwa Ancient One mempunyai sebuah alasan untuk melakukan hal itu.
Akhirnya Mordo pun mau membantu Stephen untuk mengalahkan Caecilius. Shen pun kemudian berpindah ke Caecilius yang saat ini sudah berada di Hong Kong. Dia pun dengan segera menuju Sanctum, namun tak lama kemudian Wong datang untuk menghadang Caecilius. Ketika Stephen dan Mordo tiba di Hong Kong, ternyata Sanctum tersebut sudah hancur dan tersisa satu Sanctum yang saat ini berada di kota New York. Kemudian Stephen menggunakan The Eye of Agamotto dan mencoba membuat semua hal menjadi kembali semula. Di tengah hal ini, kemudian Stephen dan Mordo bertarung melawan Caecilius. Dan setelah itu Stephen pun berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua ini adalah dengan cara mengalahkan Dormammu. Dia pun kemudian terbang menuju dimensi kegelapan. Sebelum bertemu dengan Dormammu, Stephen kemudian mengaktifkan The Eye of Agamotto dan bersiap menghadapinya. Dan ketika bertemu dengan sang penguasa dimensi kegelapan tersebut, Stephen mengajak Dormammu untuk berunding agar dia segera pergi meninggalkan bumi. Namun dia menolak dan tidak mendengarkannya, yang membuat Stephen menjebak Dormammu dalam siklus waktu yang tidak pernah berhenti. Dormammu, I've come to bargain. Dormammu, come to bargain. Singkat cerita, Dormammu pun akhirnya menyerah dan setuju untuk meninggalkan bumi, serta menarik Caecilius menuju dimensi kegelapan. Setelah berhasil mengalahkan Dormammu, Stephen pun kembali menuju bumi. Kemudian Caecilius dan pengikutnya ditarik oleh Dormammu menuju dimensi kegelapan. Stephen pun kemudian mengembalikan semua hal menjadi seperti semula. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Mordo memutuskan untuk meninggalkan ajaran dari Ancient One. Dia pun pergi meninggalkan Stephen dan Wong. Di akhir film, Stephen akhirnya menerima tanggung jawab baru sebagai pengganti Ancient One. Dan dia siap untuk melindungi bumi dari ancaman yang lebih besar di masa depan. Setelah itu, film pun selesai. Dan itulah alur cerita dari film Doctor Strange. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Mizuki pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.